Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Himasper. Nah, di podcast Himasper kali ini, kita akan membahas tentang Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan atau yang biasa kita panggil Himasper dan juga Mega Proker yang akan dilaksanakannya, yaitu Festival Air Indonesia. Nah, di hari ini kita udah kedatangan dua narasumber nih yang keren-keren nih. Bisa dibilang mereka berdua nih stakeholder Himasper lah. Nah, yang pertama ini ada dari Ketua Umum Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan, ada Bima Simamora. Mungkin dari Bima bisa say hi dan perkenalan dulu. Hai, sebelumnya selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam buat teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, aku Bimantoro Simamora, asal dari Sumatera Utara, Humbang Hasundutan, dan sekarang menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, FPK IPB. Oke, keren banget ya. Bisa Bima ini dari Sumatera Utara. Keren banget ya, dia bisa jadi ketua umum dari Himasper sendiri. Nah, untuk narasumber yang kedua ini ada dari Ketua Pelaksana dari Festival Air Indonesia, ada Zaki Ramdhani. Mungkin dari Zaki bisa perkenalan dulu? Oke. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat selalu, dan kalau misalnya ini dekatan sama UAS, semoga UASnya dilancarkan ya. Nah, aku Zaki Ramdhani diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Festival Air Indonesia. Nah, saya berasalnya dari Sumatera Selatan, jadi sama-sama orang Sumatera ya. Sumatera Pride. Yoi. Dan Festival Air Indonesia tahun ini insya Allah akan dilangsungkan dengan meriah. Keren banget ya. Kita kedatangan stakeholder dari Sumatera dua-duanya, teman-teman. Saya sendiri sih dari Jawa ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Oke, mungkin sebelum kita basa-basi dulu nih, mungkin kita bisa bahas tuh yang pertama dari Himasper nih. Nah, mungkin dari aku mau tanya ke Bima dulu nih. Bagi Bima nih, Himasper tuh apa sih? Kalau bagi saya sendiri ya, bagi aku aja ya. Iya. Kalau saya terlalu formal gitu. Kalau bagi aku sendiri sih, Himasper itu udah bagaikan keluarga lah, itu tempat kita bercanda, serius, bekerja, bermain, semuanya udah seperti keluarga, tempat kita pulang seperti rumah lah ibaratnya gitu. Berarti Bima nih kekeluargaan sekali orangnya. Ya, bisa dikatakan. Bisa dibilang seperti itu. Aku juga mau minta pendapat Zaki nih, mungkin sebagai anggota Himasper. Himasper yang udah dibawain Bima nih selama ini kayak gimana sih? Himasper yang udah dibawain Bima ya, menurutku sesuai dengan tagline-nya ya, bangkit kembali. Itu udah mulai terasa gairah bangkitnya teman-teman. Dan betul yang kayak Bima sampaikan tadi, kita udah merasa lebih kerasa lah suasana kekeluargaan. Dalam artian di sini ada perasaan saling support, saling mendukung dalam hal-hal yang positif, terutama dalam hal prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Itu deh. Berarti mendukung sekali ya Himasper, baik untuk pengurus maupun untuk anggota ya. Iya, betul. Keren banget. Oh ya, mungkin sebelum kita bahas Himasper lebih lanjut nih, mungkin dari Bima bisa jelasin tipis-tipis Himasper itu apa, terus juga kabinet Bima nih apa sih namanya atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Jadi Himasper itu merupakan himpunan mahasiswa manajemen sumber daya perairan. Nah, himpunan ini berada langsung di bawah Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, himpunan ini berdiri pada tanggal 4 Maret tahun 1989. Nah, himpunan ini sudah berada 34 tahun di IPB setelah didirikan. Jadi, himpunan ini ibaratnya udah masa-masa dewasa gitu. Udah lama banget ya. Udah banyak banget buat perkembangan, dan ibaratnya udah banyak lah gitu hal-hal yang telah dilakukan buat masyarakat, buat mahasiswa gitu, sudah bersinggungan banyak gitu. Nah, kalau kabinet aku sendiri itu namanya kabinet Cartasia, atau bisa disebut juga dengan Cakra Anastasia. Cartasia itu bisa disebutkan nama kerennya atau nama pendeknya gitu. Cakra Anastasia itu menggambarkan seperti roda yang berputar. Ibaratnya kepemimpinan itu kan ada roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah gitu kan. Dan pada tahun ini kita mengharapkan kita di atas gitu, bangkit dari bawah menuju atas, seperti itu kira-kira. Berarti tujuan Bima ini ingin menaikkan Himasper menjadi lebih baik lagi ya, pasti ya. Tepat sekali. Tadi kan udah dibahas nih tentang Bima ini ingin membawa Himasper untuk bangkit kembali ya. Ya.
Nah, dari Bima sendiri kan pasti untuk bangkit kembali nih butuh susunan atau rancangan struktural yang pastinya bakal mendukung Bima nih. Aku mau tanya dong, dari Bima nih, ada nggak sih divisi atau rancangan dari struktural Himasper sendiri yang udah Bima bentuk sedemikian rupa supaya bisa mendukung tujuan dari Bima ini? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya setiap organisasi itu punya strukturnya masing-masing gitu, dan begitu juga dengan Himasper ini gitu. Jadi kita itu ada 4 divisi dan 2 biro. Nah, perbedaan biro dan divisi itu apa? Di biro itu mendukung kinerja dari divisi, gitu seperti itu kira-kira. Nah, divisi ini ada yang pertama itu kita sebut dengan ENSO, Environmental and Social. Di sini dia membahas tentang sosial dan lingkungan, masalah-masalah sosial, masalah lingkungan yang terjun ke sini adalah ENSO. Yang kedua ada HRD, Human Resource Development. Jadi sini membahas tentang sumber daya manusianya seperti apa gitu. Apa yang kita perbuat biar sumber daya manusia di Himasper ini bisa terlatih seperti itu kira-kira. Yang ketiga ada divisi Sparta. Di sini divisi Sparta ini Sport and Art, ini membahas tentang kegiatan kemahasiswaan untuk olahraga dan seni gitu kira-kira. Yang keempat ada divisi ROBS, Research and Observation. Nah, ini membahas tentang kayak ilmuwan MSP gitu kira-kira. Dan bironya ada 2. Yang pertama itu ada biro entrepreneurship. Ini yang mendukung kinerja dari setiap divisi. Jadi tugasnya di sini itu untuk mencari uang gitu, atau mengambil dana gitu biar proker-proker dari tiap divisi itu bisa berjalan gitu. Yang kedua ada multimedia. Multimedia ini berfungsi sebagai ibaratnya dia bisa untuk kameramen, desain seperti itu kira-kira dari informasi dan media cetak dari Himasper itu sendiri. Media sosial. Media sosial bisa. Oke, berarti tadi susunan kepanitiaannya bisa dibilang sudah runtut dan bagus banget ya untuk mendukung tujuan dari Bima sendiri nih. Mungkin aku juga mau tanya tipis-tipis nih ke Zaki. Dari susunan kepanitiaan tadi nih, Zaki tuh pernah berminat gak sih maksudnya untuk masuk ke salah satu kepanitiaan atau ke divisi tersebut? Berarti maksudnya di sini struktur organisasi Himasper gitu ya? Iya, gitu. Jujurnya tertarik. Apalagi ada salah satunya itu environmental dan sosial. Karena kan di situ berfokus kepada penerapan ilmu MSP untuk lingkungan dan masyarakat. Salah satunya kan ada Ciliwung Care Day, ya kan? Nah, dan di situ tuh dan CCD kan selalu berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi gak cuma kita nerapin ilmu di sana, tapi juga ada kolaborasi supaya aksinya tuh bisa lebih besar dan lebih berdampak. Itu sih. Keren banget. Zaki bisa dibilang anaknya lingkungan banget atau environment banget. Mungkin ini jadi salah satu alasan masuk MSP ya mungkin. Oh, pasti. Kalau Bima nih kira-kira apa nih alasan masuk MSP-nya? Yang pertama, saya lagi kan ini terlalu formal ya. Tidak apa-apa. Aku itu orangnya itu suka di bidang lingkungan hidup gitu. Dan aku melihat MSP itu ya berkonsen di situ lingkungan hidup kan. Ibaratnya konservasi. Aku suka dalam hal artian menjaga lingkungan gitu, atau mengkonservasi lingkungan juga bisa gitu. Jadi ibaratnya aku ingin mengimplementasikan atau meluapkan hal yang ku suka di perkuliahanku dan berdampak nanti untuk kehidupanku juga gitu. Betul. Jadi aku memilih MSP sebagai tempat perkuliahan yang ibaratnya bisa dikatakan seru, capek, dan semua bergabung di situ lah. Keren banget ini. Dua narasumber kita konservasionis banget ya, bisa dibilang ya. Oke, mungkin kita balik lagi nih ke Himasper sedikit. Aku mau nanya nih dari Bima, untuk Himasper sendiri itu ada tujuan jangka panjangnya nggak, mau dibawa kemana? Oke, terima kasih. Jadi untuk tujuan jangka panjang itu pasti ada. Yang pertama tujuannya itu kita itu berdampak bagi mahasiswanya sendiri dan berdampak bagi masyarakat gitu. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri yang pertama kalau menurut saya ya pribadi yaitu ya kita berdampak bagi orang lain gitu. Betul. Tapi sih bisa berguna bagi orang lain gitu. Dan tujuan kita kuliah juga ibaratnya sudah digambarkan, yaitu kita harus
ada melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu. Karena kita kan bagian perguruan tinggi negeri gitu, dan ada sedikit ibaratnya dana dari bantuan pemerintah yang merupakan dana itu diambil dari pajak yang diberikan oleh masyarakat gitu. Jadi kita juga harus berdampak pada mereka gitu. Yang kedua, untuk tujuan jangka panjangnya, nah Himasper ini maunya juga bisa berdampak atau bisa berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah ibaratnya penggiat atau penggagas dari konservasi atau NGO-NGO yang ada di luar gitu. Jadi ibaratnya kita menyediakan ada hubungan terhadap dunia kerja gitu, keterikatan dengan dunia kerja. Karena kita kan sehabis kuliah ya ibaratnya kita mau kerja gitu. Iya, betul. Sejalur dengan apa yang kita kuliahkan. Maunya kan seperti itu, tapi kita nggak tahu jalur. Nggak tahu sih, Tapi semoga sesuai dengan jalur kita. Amin. Karena kan kita udah kuliah di sini, lebih paham di sini pastinya. Ya, betul banget. Itu. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk tujuan jangka panjangnya itu di kita itu ya Himasper ini bisa menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang menjadi percontohan bukan cuma di IPB tapi di Indonesia gitu. Visioner banget ya, gila. Berdampaknya secara nasional. Wah, keren banget. Ini kahim kita nih, keren banget ya. Oke, mungkin tadi kan tujuannya tuh benar-benar apa ya, baik itu skalanya dari mahasiswa sendiri, terus juga Bima tadi pengen kolaborasi sampai berdampak ke masyarakat tuh. Itu kan tujuannya bisa dibilang visioner atau besar banget tuh. Nah, dari Bima sendiri ada nggak sih maksudnya kegiatan atau mungkin program-program yang Bima laksanain nih yang bisa dibilang mengimplementasikan tujuan dari Bima tadi? Ya, untuk kegiatan sebenarnya kita banyak kegiatan gitu kan, kita banyak program gitu kan, buat mahasiswa, buat masyarakat maupun buat orang-orang yang ada di PB lah ibaratnya Ya, gitu. Nah, untuk program-program tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut ada contohnya yang paling utama atau yang paling besar di kita itu ada Festival Air Indonesia sekarang. Nah, di situ Jagi sebagai ketuplak mungkin nanti bisa menjelaskan seperti apa Festival Air Indonesia. Yang kedua juga ada kita kemarin programnya itu Ciliwung Care Day. Nah, dalam Ciliwung Care Day ini kita peduli akan Ciliwung yang sudah tercemar seperti itu. Jadi kita melaksanakan Ciliwung Care Day, kita mengajak stakeholder yang ada di situ, masyarakat yang ada di situ untuk berdiskusi nantinya. Ini mau dibawa kemana ke depannya Ciliwung ini? Kalau terus seperti ini, ya ini akan membuat penyakit bagi masyarakat sekitar. Gitu. Nah, selanjutnya juga untuk itu kita juga ada dari divisi ARD, kita melakukan ibaratnya seminar dan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di MSP ini sebagai ibaratnya bekal mereka untuk dunia kerja nanti gitu kira-kira. Nah, dari divisi ROBS juga ada divisi saudara sendiri. Oh iya, kebetulan saya dari ketua divisi RBS. Jadi itu ada kita semacam ibaratnya kita ingin melakukan penelitian ya. Kita melakukan penelitian yang outputnya nanti berupa ibaratnya bisa paper, bisa makalah dan bisa jurnal. Itu nanti tergantung kebijakan kita. Dan ibaratnya banyak kegiatan kita sebenarnya itu udah kita rancang sedemikian rupa, kita tinggal melaksanakan dan menjalankannya biar outputnya nanti nampak gitu. Oke, tadi program-program besarnya bisa bilang lumayan banyak ya. Kira-kira yang sebentar lagi akan jalan tuh apa, Bima? Yang sebentar lagi akan jalan itu Festival Air Indonesia. Oh. Mungkin nanti kita bakal bahas lebih lanjut ke ketua pelaksana Festival Air sendiri, yaitu ada dari Zaki Rabdani. Oke, mungkin aku mau tanya tipis-tipis dulu nih sebelum kita tanya lebih lanjut mengenai rangkaian dari Festival Air Indonesia. Ya. Kita tanya personal dulu kali ya. Kita Silakan. mau nanya mungkin dari Zaki sendiri nih. Bagi Zaki nih Festival Air Indonesia tuh apa sih? Kalau buat aku secara pribadi ya, Iya, secara Festival pribadi. Air Indonesia ini istilahnya kalau dari abang-abang kita nyebutnya hajatannya MSP. Oh, hajatan. Tapi kalau buat aku pribadi, kita sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan, gitu kan. Mungkin buat kita ini hal yang biasa gitu. Iya. Tapi buat masyarakat di luar sana mungkin masih asing ya Iya. dengan manajemen sumber daya perairan. Nah, makanya Festival Air Indonesia kita jadikan salah satu media untuk menggaungkan
konservasi itu sendiri dan juga bagaimana cara pemanfaatan sumber daya air yang benar dan baik supaya berkelanjutan. Itu Doi. Ini berarti bagi Zaki ini Festival Air Indonesia maknanya bisa dibilang besar banget ya. Betul banget. Betul banget. Ya mungkin aku mau beralih sedikit nih ke apa sih maksudnya Festival Air Indonesia nih bakal ngebawain apa sih? Oke. Jadi di tahun ini Festival Air kita rebranding sedikit lah ya. Ya, Jadi karena Festival Air ini awalnya adalah festival air dan memang sejalan dengan waktu akan selalu bersifat nasional. Betul. Tapi kita coba hadirkan suasana baru dengan menjadikannya Festival Air Indonesia. Di tahun ini kita mengusung tema Preservation on Freshwater and Coastal Ecosystem for Global Sustainability. Nah, kenapa kita ngomongin soal preservasi? Karena kan preservasi ini artinya adalah rehabilitasi kawasan dan itu kan MSP banget lah Ya, gitu ya. betul banget. Dan ketika kita membicarakan soal global sustainability itu akan erat kaitannya dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang pastinya akan selalu jadi pedoman buat program-program di Himasper juga, kan seperti itu. Nah, seperti yang udah Bima sampaikan tadi juga, kita punya orientasi nasional di Himasper. Nah, makanya kita mau mencoba mengadakan acara, kegiatan, dan dampaknya ini untuk Indonesia. Itu dari kurang lebih. Keren banget ya. Dampaknya ini udah Zaki bisa dibilang dampaknya udah pengen ke sampai satu Indonesia nih. Amin. 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 Keren banget. Mungkin aku mau tanya pendapat dari ketuanya dulu nih, Ketua Umum Himasper sedikit ya. Gimana nih pendapatnya tentang Zaki tadi festival airnya mau kayak gimana? Kalau dari Bima gimana coba? Sebenarnya gini sih, kalau tentang festival air, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya kan udah ada festival air gitu. Ya. Dan konsep festival air tahun ini kita agak berbeda gitu. Dan harapannya juga targetan dari tahun lalu itu atau hasil dari tahun lalu itu melebihi untuk tahun ini gitu. Jadi tahun ini lebih naik lagi gitu. Nah, dalam artian seperti ini, tahun lalu itu ada namanya kita lomba yang dilaksanakan oleh festival air dan itu dari setiap perwakilan dari setiap pulau yang ada di Indonesia ada mahasiswanya itu join di festival air itu. Nah, tahun ini juga kita ada lomba gitu di festival air dan harapannya juga sama, baik dari setiap pulau ataupun nanti dari luar negeri gitu kan. Kita harapkan itu sih sepertinya. Nah, tapi yang paling utama adalah untuk festival air ini adalah kita menyadarkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga sumber daya perairan itu sendiri. Itu betapa pentingnya. Baik itu tawar maupun laut. Gitu. Itu sangat penting karena keduanya ini saling berkaitan seperti yang kita pelajari gitu. Dari muara pasti alirannya pasti ke laut. Ya, gitu. Betul. Gitu. Bisa dibilang, ini aku bilang sekali lagi, mereka berdua benar-benar konservasionis banget ya. Gila teman-teman, mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya, sebagai contoh mungkin dari visi dan misi mereka buat dari Himasper Festival Air, baik juga untuk mahasiswa di sekitar kita maupun untuk masyarakat sekitar. Jadi kita pokoknya harus bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita ya. Betul sekali. Oke, mungkin kita balik lagi ke topik Festival Air Indonesia nih. Tadi kan udah membahas kalau Festival Air Indonesia ini pengen menyadarkan masyarakat ya. Betul. Mungkin aku juga mau nanya nih, untuk menggait atau mencapai misi dari Zaki sendiri, rangkaian Festival Air ini ada apa aja sih? Oke, baik. Rangkaian Festival Air Indonesia ini sendiri utamanya ada 3 yang secara khusus dipegang langsung oleh panitia pelaksana, gitu ya, bersama teman-teman panitia. Ya. Gitu. Pertama kita ada rangkaian talk show. Nah, talk show ini insya Allah akan kita hadirkan di bulan Juni, teman-teman. Dan kita di sana bakal mencoba untuk talk dan show, berbincang-bincang dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan juga mengundang NGO. Nah, dari talk show itu, topik utama kita adalah membahas terkait sumber daya perairan pastinya, tapi di sini lebih khususnya tentang blue carbon. Nah, blue carbon juga akan menjadi istilahnya benang merah untuk ke program-program selanjutnya. Rangkaian kedua, kita bakal ada Aquatic Ranger Camp Program. Nah, itu salah satu yang paling menarik karena di sana kita bakal ada open trip, teman-teman. Jadi bakal terbuka buat umum
Nah, itu rangkaiannya adalah kita 3 hari 2 malam kita mencoba belajar secara langsung di Pulau Seribu. Seperti itu ya. Karena kan di sana ada banyak ekosistem perairannya yang masih produktif. Dan puncaknya insya Allah itu ada Festival Air Indonesia The Blue Carbon Conference. Nah, dari tadi banyak dimensi soal blue carbon gitu ya. Kenapa blue carbon banyak kita angkat di festival air tahun ini? Karena kita sebelum menentukan tema kita riset dulu seperti itu kan. Betul. Dari kita MSP kita pelajari apa sih? Kita belajar ternyata tentang salah satunya sumber daya pesisir. Dan di dunia sekarang pasti sering banget dengar soal pemanasan global, betul nggak? Betul. Dan salah satu penanggulangannya yang paling efektif adalah melalui ekosistem blue carbon. Dan kita juga melakukan riset, kita ingin melanjutkan bahasan dari G20 Indonesia kemarin. Nah, maka dari itu pihak-pihak yang kita undang pun masih relevan. Ada KKP, Kementerian Marves, dan juga di conference tersebut kita nggak sendiri teman-teman, kita perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Salah satunya ada departemen kita sendiri di sana. Jadi Bapak Ibu dosen juga insya Allah bakal ikut berperan aktif di sana. Seperti itu deh. Keren banget ya. Dari Zaki nih ngajaknya udah mulai dari dosen, ada juga NGO, terus juga sampai KKP tadi ya. Iya. Keren banget. Oh iya, tadi untuk talk show stay tune ya, karena untuk next month ya. Next month. Iya, oke, mantap banget. Mungkin tadi aku juga tertarik nih sama topik pembawaan Zaki, kan tadi berfokus kepada SDG dan juga blue carbon ya. Betul. Ya, itu mau tanya dikit dong, keresahan Zaki itu kenapa membawa topik itu? Betul. Utamanya blue carbon ini kita angkat karena ekosistem pesisir ini ekosistem yang rentan gitu ya. Dan Indonesia ini kayaknya kita semua udah tahu ya, 70% daerahnya adalah perairan. Iya, betul. Ya kan? Apalagi kita punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Yang artinya kita punya banyak banget potensi perairan gitu dong. Nggak cuma emas tapi juga potensi perairannya. Nah, potensi perairan inilah yang nantinya bakal ada konektivitas dengan blue economy gitu, terkait perikanannya, nelayan segala macam. Nah, blue economy ini hanya akan berjalan baik ketika ekosistem blue carbonnya produktif, doi. Nah, karena ekosistem blue carbon ini dia rentan sama apa aja? Pertama, pemanasan global. Kedua, aktivitas dari perkapalan kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita nggak mencoba untuk menggaungkan konservasinya, ya udah siapa lagi yang mau menjaganya? Dan itu tugas utama kita, mahasiswa MSP, terutamanya kita di Himasper, yang kayak Bima bilang tadi, kita perlu menggaungkan konservasinya. Seperti itu, deh. Konservasionis banget ya. Konservasi pokoknya, guys ya. Gila, teman-teman Himasper dan juga teman-teman Indonesia sekalian, mungkin bisa dijadikan contoh ya dari visi dari Zaki sendiri untuk menggaungkan apa yang namanya blue carbon dan juga memajukan ekosistem pesisir dari perairan Indonesia ya. Betul. Nah, mungkin aku juga mau kembali ke topik lagi nih untuk Festival Air Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut nih, pasti kan ada struktural juga nih. Mau tanya dong, dari susunan struktural yang udah dibikin Zaki itu kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau dari struktur Festival Air Indonesia itu sendiri, kita akan selalu menyebutnya itu tim, gitu ya. Karena apa ya, lebih akrab gitu. Walaupun kita ada beda angkatan, tapi itu nggak masalah. Di kita pertama ada yang badan pengurus harian, itu pasti ya. Pastinya. Dan ini orang-orang yang bisa dibilang apa ya, harus selalu siap siaga. Krusial ya. Krusial gitu. Terus ada project event. Dia yang merancang talk show itu bentuknya gimana, camp program termasuk sampai ke conference nanti. Nah, dan ketika project event pasti bakal mengundang orang dong. Ya, ketika kita mengundang orang, kita berhubungan di pihak luar, ada teman-teman dari tim public relation. Kemudian didukung juga sama teman-teman dari scientific development. Kita nanti punya rangkaian ke pulau, conference, dan pembahasannya itu akan selalu scientific berdasar. Maka dari itu ada tim scientific development tadi yang tugas utamanya adalah menyiapkan materi secara scientific seperti itu. Terus juga yang keempat ada teman-teman dari kreatif. Nah, utamanya kreatif ini adalah bagaimana caranya kita merancang strategi promosi di sosial media. Pastinya juga ada desain di sana gitu kan, dan operator multimedia. Terus yang kelima kita ada teman-teman dari procurement.
atau yang lebih dikenal dengan pengadaan. Oh, Gitu. pengadaan. Mau ngadain acara dimanapun, teman-teman procurement siap mengadakan alokasi venue-nya gitu ya, keperluan logistik dan transportasi. Terus juga ada teman-teman dari business and partnership. Ya, kita mahasiswa, kita butuh duit. Iya, Maka dari pastinya. itulah ada divisi tersebut. Oh. Gitu. Dan kesemua divisi ini akan terus saling berkaitan ya, gitu ya, dan saling butuh satu sama lain. Dan di sini pastinya Festival Air Indonesia hanya akan bisa sukses ketika kita sebagai satu tim saling mendukung, saling supporting. Betul. Seperti itu deh. Oke, keren banget ya, berarti semua yang dikerjakan di Festival Air Indonesia ini dasarnya mulai dari keilmuan, dari pengadaan barang, terus juga runtutan acaranya ini udah matang-matang banget dikonsepin sama Insya Allah. panitia Festival Air Indonesia sendiri oleh Zaki tentunya ya. Oke, mungkin sebelum bahas lebih lanjut nih, tadi bahas tentang tim dan juga divisi mulai dari Himaspar, terus juga ada dari Festival Air Indonesia ya. Aku mau tanya tipis-tipis dong. Mungkin dari Bima dulu ya. Dari Bima nih, gimana sih ngejaga internalisasi dari divisi-divisi atau anggota dari Himaspar nih biar penjalanan dari prokernya ini berjalan dengan baik gitu. Oke, untuk internalisasi ya. Sebenarnya sih kunci dari internalisasi itu ada satu, komunikasi. Ketika komunikasi berjalan, ya sesuai itu ibaratnya, ya internalisasi akan berjalan. Karena ya ibaratnya kita mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu. Nah, untuk menjaga internalisasi ya kita saling komunikasi aja antar satu sama lain dan kita mengetahui kondisi lawan bicara kita. Ibaratnya kita mengetahui gerak-geriknya, apakah dia sedang capek, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sakit, gitu kan? Karena cara bicara kita ataupun cara berkomunikasi kita berpengaruh itu terhadap orang yang kita tuju. Ketika cara komunikasi kita bercanda padahal dia lagi serius, kan itu menimbulkan ketidakselarasan, artinya ya miskomunikasi gitu. Nah, untuk menjaga gitu, aku selaku ketua selalu menanamkan kepada teman-teman yang lainnya gitu kan. Ya, kita itu harus saling komunikasi gitu kan. Saling tahulah, saling kasih tahu keadaannya gimana, gitu, saling berkabar apakah sakit segala macam ataukah apalagi lagi bad mood atau lagi diputusin gimana. Jadi kita tahu gitu untuk menyikapinya gimana, gitu aja sih dari aku. Bima berarti orangnya care banget ya, mungkin udah beberapa banyak orang yang udah merasakan care Bima kayak gimana ya. Oke, mungkin kita pertanyaan yang sama ke Zaki, kira-kira internalisasi dari kepanitiaan Festival Air Indonesia supaya bisa berjalan dengan baik gimana sih? Oke, menarik ya, karena ketika kita ngomongin soal organisasi dia kan 1 tahun kepengurusan ya. Ya, tapi betul. ketika dia kepanitiaan, dia sifatnya kayak apa? Kayak langsung lari ngebut, Iya, gitu betul. ya. Justru itu yang jadi tantangannya buat kepanitiaan. Nah, cara internalisasinya adalah betul, pertama komunikasi. Nah, tapi sebelum ke komunikasi itu kan utamanya adalah pengertian kan, seperti itu. Nah, jadi ketika kepanitiaan itu dimulai, maka penting dari setiap orang yang ada di kepanitiaan tersebut tahu tugas utamanya itu apa. Supaya ketika nanti jalannya kepanitiaan dia udah nggak bingung. Kita ngapain ya? Oh, kita harusnya ngubungin siapa ya? Nah, gitu. Karena ketika udah tahu, oh kalau mau urusan acara, butuh tempat, ngubungin ke procurement, gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu yang utama ketika di kepanitiaan. Komunikasi, terus juga kejelasan tugas, seperti itu. Dan yang ketiga yang kayak Bima bilang tadi, ya saling pengertian segala macam. Dan jangan lupa ketika kita berhubungan sama orang lain, senyum gak sih? Betul. Ya dong. Betul. Ya walaupun capek ya udah Ya. senyumin aja dulu gitu ya. Iya, betul. Dan juga kalimat ajaib, tolong, terima kasih dan maaf. Seperti itu sih. Dan sisanya insya Allah akan berjalan dengan sendirinya dan juga dengan prinsip-prinsip komunikasi yang udah Bima jelasin tadi. Kayak gitu. Keren banget ya Data. Zaki ini orangnya apa ya? Pengertian banget ya, baik secara kerjaan maupun nggak kerjaannya. Oke, tentunya keren. Mungkin bisa dicontoh nih. Mungkin untuk kembali ke Festival Air Indonesia tadi, aku mau nanya nih, kira-kira dari Zaki ini progresnya gimana sih? Mulai dari branding dan juga perkara lainnya. Oke. Kalau Festival Air Indonesia ini sendiri, kita sekarang progresnya secara teknis ya. Kita udah dalam tahap diskusi lah dengan pihak-pihak partnership dan juga pihak-pihak sponsorship seperti itu. Karena kita udah punya tanggal dan punya konsepan yang sudah siap dijalankan. Dan tentu dari sisi panitia kita sedang mempersiapkan promosi-promosinya, termasuk kita lagi meracik-racik nih. Gimana
konten-kontennya dan juga bentuk promosi yang supaya sesuai gitu di sosial media. Nah, di satu sisi juga kita terus-terusan komunikasi dengan pihak Bapak Ibu dosen supaya kita nggak cuma sekedar pihak agenda kemahasiswaan, tapi agenda kemahasiswaan yang didukung dan berkolaborasi dengan agenda dosen juga supaya gaungnya lebih besar. Ya, seperti itu. Keren banget, progresnya nih benar-benar menggait mulai dari mahasiswa, dosen, dan juga badan-badan di luar tadi ya. Keren banget nih. Mungkin aku mau tanya dikit nih juga ke Bima nih. Dari Bima sendiri nih, gimana pendapat Bima tentang progres atau penjalanan yang udah Zaki lakukan selama ini bagi Festival Air Indonesia? Oke. Buat yang udah dijalani Festival Air ya, kalau menurutku sih udah hebat sih. Kenapa? Yang pertama, kita diburu oleh waktu. Oh, betul. Ya kan, kita diburu oleh waktu dengan ibaratnya kita ingin mengkonsep acara ini dengan sewow mungkin, tapi dengan waktu semepet mungkin gitu kan. Jadi ibaratnya kita ada tekanan dari sana, tekanan dari sini, tapi kurasa itu bukan berarti lah buat panitia gitu kan. Paling ya masih bisa ditangkis gitu, masih bisa ditangkis. Ya taulah MSP gimana orangnya, kan MSP orangnya kuat-kuat gitu loh. Tugasnya banget. Gitu kan. Nah, kalau untuk progresnya sih sejauh ini menurutku udah lumayan sih, lumayan. Karena udah seperti yang kita tahu, kan bulan depan udah ada talkshow ya, ya kan. Udah mulai menghubungi narsum, udah mempersiapkan tempatnya segala macam, keperluannya juga udah lumayan. Udah oke lah bilang. Oke. Tadi kita juga udah dengar ya mungkin dari Bima dan juga dari Zaki mengenai Festival Air Indonesia nih. Nah, mungkin kita udah ngomongin Festival Air Indonesia dari tadi nih, tapi mau tanya nih dari Zaki sama Bima, mungkin dari Zaki dulu nanti ya. Kenapa sih kita harus join ke rangkaian Festival Air Indonesia? Kenapa harus join ke rangkaian Festival Indonesia? Betul. Berarti sebenarnya ada 4 ya rangkaiannya, karena tadi yang lupa disebut adalah ada perlombaan. Oh iya, ada perlombaan. Untuk perlombaan ini kita ada 3 jenis lomba. Pertama lomba esai, lomba infografis, dan lomba video kreatif. Ketiga lomba ini familiar banget kan di mahasiswa? Betul. Ya dong. Dan semenariknya adalah pendaftarannya gratis dengan hadiah total 10 juta rupiah. Wah. Jadi untuk juara 1 setiap cabang lomba itu 10 1.500.000 juara satunya. Uang bulanan bisa tutup, cowok. Wow. Jadi bisa bayar kosan. Bayar kos masih punya uang jajan lagi. Wah iya betul juga. Dan juara 2 ya, nggak usah khawatir, 750.000, dan juara 3 500.000. Wah, gak jauh Dan pendaftarannya gratis sekali lagi. Wah. Itu sebenarnya apa ya? Itu untuk prinsip hidup kita bertahan hidup sebagai mahasiswa. Tapi di samping itu, ketika kita mengikuti lomba ini pasti kan kita bakal dilatih soal critical thinking. Pasti. Dan gimana kita mikir, oh iya ya, ada masalah apa aja sih di perairan Indonesia? Itu soal perlombaan. Kedua soal talk show. Tadi narasumber kita itu dari pihak pemerintahan dan NGO. Tujuannya apa? Supaya mungkin kita di kelas belajarnya secara akademisi, tapi kita juga perlu dong pengetahuan di lapangannya gimana, kebijakannya gimana, itu juga penting gitu. Dan kedua, rangkaian ketiga tuh Aquatic Ranger Camp. Masa sih kita mau belajar teori doang, gitu kan? Ya udah dong, pengen juga kita turun lapang langsung. Makanya kenapa kita milih Pulau Seribu, karena kalau mungkin teman-teman bisa cek ya, dan itu salah satu destinasi wonderful Indonesia, gitu kan? Artinya secara destinasi wisata ini adalah ekowisata perairan yang sangat eksotis lah seperti itu. Dan rangkaian kegiatan kita itu nggak hanya mengentertain, tapi juga edukatif. Seperti apa? Stay tune di sosial media kita. Oke. Gitu ya. Dan puncaknya adalah The Blue Carbon Conference. Ini sebenarnya juga jadi pesannya Pak Efni, ketua departemen kita, supaya departemen MSP mau kita jadikan sebagai istilahnya Center of Blue Carbon di Indonesia. Betul sekali. Betul ya, Bima? Nah, itulah teman-teman. Kenapa harus gabung? Supaya teman-teman jadi orang yang pertama mungkin punya wawasan terkait blue carbon di Indonesia. Kedua, ketika teman-teman ikut perlombaannya tadi, ikut aja dulu, siapa tahu menang, dapat uang. Dan ketika ikut camp, nambah dong pengalaman baru. Betul. Dan pastinya ketika di sana kita bisa buat konten-konten sosmed. Wah, betul. Pulau Seribu itu cantik banget ya. Teman-teman mungkin bisa ya nanti ya. Iya doi, betul banget. Dan dengan harga terjangkau. 3 hari 2 malam. Nanti stay tune aja lah pokoknya lah ya.
Stay tune aja. Stay tune aja. Oke, mungkin tadi udah dijelasin kenapa nih. Udah ada uang, pengalaman, terus juga ada wawasan. Kurang apa lagi? Coba. Mungkin teman-teman nanti bisa stay tune aja. Nanti bakal kita cantumin juga dari Instagram dari Festival Air Indonesia dan juga dari Himasper IPB. Nah, nanti teman-teman bisa stay tune dan juga beritanya pokoknya nanti bakal terus di-share. Teman-teman tunggu aja ya. Oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang Festival Air dan juga tentang Himasper nih. Mungkin sebelum kita mengakhiri nih, sayang banget sih mengakhiri, tapi aku mau dong minta kata-kata terakhir atau kata-kata penutup mungkin dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bima dulu. Kata-kata terakhir untuk apa nih? Untuk meninggalkan kuliah kan? Untuk menutup podcast ini kan? Iya, menutup podcast ini. Untuk menutup podcast ini ya, aku sih hanya cuma mau bilang satu sih. Buat teman-teman di seluruh Indonesia asik. Ya, buat teman-teman di seluruh Indonesia, terkhususnya anak kelautan dan perikanan, terkhususnya manajemen sumber daya perairan yang ada di Indonesia. Saya ucapkan lagi, ini terlalu formal. Aku ucapkan aja. Aku ucapkan kita selaku mahasiswa manajemen sumber daya perairan, kita harus menggaungkan gitu tentang konservasi agar bumi kita tetap terjaga dan kita bisa tetap tinggal di dalamnya dan anak cucu kita nanti tetap merasakan indahnya dunia, ya indahnya sumber daya perairan itu sendiri. Dan untuk mahasiswanya juga tetap semangat dan maksimalkan yang ada gitu. Tetap semangat dan maksimalkan yang ada. Itu aja sih. Keren banget. Nanti mungkin kita akan kembali lagi, tapi kita tanya dari Zaki juga. Mungkin kata-kata penutup dari Zaki, silakan. Closing statement ya. Boleh. Kayaknya ada dua. Boleh. Pertama, kalau buat mahasiswa. Jadi ini yang juga jadi refleksi buat diri aku sendiri juga, karena kita nih Doi Bim sebagai mahasiswa, kalau kita ngelihat ke seluruh masyarakat Indonesia dari anak-anak SMA yang lanjut kuliah itu gak banyak, betul kan? Iya, betul. Dan dari semua anak dari orang Indonesia yang berkuliah ini hanya sedikit yang belajar soal manajemen sumber daya perairan. Iya. Artinya ketika kita sudah belajar tentang perairan gitu ya, Fakultas Perikanan dan Kelautan, kita harus sadar bahwasannya kita itu sebagai stock of iron, agent of change, yang penting banget. Makanya dari itu kita perlu kuliah secara serius dan kita harus cari cara gimana caranya untuk nerapin keilmuan kita. Salah satunya bisa dengan ikut organisasi, himpunan seperti itu kan, ataupun dengan program-program seperti Festival Air. Nah, dan yang kedua, kesuksesan itu teman-teman bukan akhir dari suatu perjalanan, tapi kesuksesan itu adalah step by step untuk terus berdampak dan bermanfaat. Nah, salah satunya dengan kalau dari aku sendiri ada Festival Air Indonesia. Tujuan dari Festival Air Indonesia itu bukan hanya sukses, tapi tujuan akhirnya itu adalah ketika dia berdampak dan bermanfaat. Baik lagi, kita di sini punya punya PR untuk pengabdian ke masyarakat dan juga menggaungkan konservasi. Itu tadi dari kita tuh pengen banget saling berkolaborasi, ataupun dari teman-teman ketika punya organisasi atau punya punya komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, kita feel free banget nggak sih buat dihubungi, buat berkolaborasi. Karena ketika teman-teman pun melihat di sosial media kita, udah banyak kan pihak yang kita kolaborasi bersama. Dan tentunya supaya dampaknya lebih luas lagi. Betul. Itu kawan-kawan. We conserve. We conserve. RBS gak? RBS. Ya aku keilmuan sih. Oke, mungkin bisa teman-teman mungkin nggak cuma dari MSP, dari perikanan, dari kelautan, dari mahasiswa, tapi mungkin teman-teman buat semua teman-teman yang udah ngeliat podcast ini mungkin kita bisa mulai dari sekarang ya untuk menggerakkan mulai dari masyarakat, diri kita sendiri untuk menjadi agent of change bagi lingkungan dan juga bagi sekitar kita nih. Betul. Nah, mungkin untuk podcastnya bisa dibilang pertanyaannya sudah sampai segitu aja, tapi karena dua narasumber keren kita ini telah meluangkan waktunya sebagai stakeholder MSP, kita akan memberikan salah satu buah tangan kepada mereka. Apa tuh? Waduh. Ini ada Bima nih, Terima kasih. Ini ada untuk Zaki. Terima kasih. Doi. Keren banget guys. Ini ya buat
teman-teman yang buat ini makasih banyak. Ya, terima Ini kasih. bagus banget gitu ya. Bagus. Ini kayaknya dibajangin sampai tua nanti. Iya ya. Saya Ingat-ingat gitu ya. Iya. Ini mungkin Terima kasih. Terima kasih Doi. Saya seneng banget teman-teman berdua ini pada suka. Soalnya Ya. uangnya jadi worth it lah. Dan karena MC kita malam hari juga keren banget. Wah, kami Pasti. Terima kasih. udah kadif. MC juga. Oke, mungkin untuk menutup podcast kita, podcast Himasper pada hari ini, terima kasih untuk Zaki Ramdhani dan juga kepada Bima Taro Simamura. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Saya Johannes Tuentano Farel sebagai Ketua Divisi dari ROBS dan juga sebagai Master of Ceremony pada podcast Himasper kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. 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 We conserve. We conserve.